Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Jimmy Pratama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi biorecognition and virtual reality. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau section pertama itu kita sudah membahas tentang histori dari awal mula virtual reality itu sampai pengembangan alat-alatnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bagi menjadi 5 bidang ya untuk penerapannya. Yang pertama itu ada yang namanya entertain atau hiburan ya. Hiburan nggak jauh dari game ya, kita masuk game dulu. Nah, game ini saya ambil 2 contoh aja. Dia ada Beat Saber dan Star Trek. Nah, untuk Beat Saber ini ada di Batam, udah ada di Batam, di BCS. Dia memanfaatkan 3. Yang pertama itu penglihatan, yang kedua itu audio atau pendengaran, yang ketiga itu gerakan atau visual. Jadi dia ada joystick mirip seperti pedang untuk mengayunkan. Kalau teman-teman dulu di PS dulu mungkin kenal yang namanya Guitar Hero ya. Nah, mirip-mirip seperti itu, cuman ini versi yang namanya virtual reality. Nah, di sini yang kedua itu ada yang namanya virtual tour. Virtual tour sendiri itu ada di YouTube ya, banyak, dan Google Cardboard juga ada menyediakan sedikit visualisasi VR. Nah, untuk di YouTube ini banyak, tapi dia hanya memanfaatkan hanya 2 aja, suara dan penglihatan. Dia belum ada kayak kontrol atau membaca gerak otot kita bergerak seperti apa, atau jalan atau berlari dan sebagainya. Dia belum sampai sana. Dia hanya berbentuk video di play kan. Nah, makanya dia hanya 2 aja. Tapi kita bisa merasakan sensasi kita berada di sana, makanya disebut virtual reality kan. Nah, untuk yang kedua itu ada di kesehatan dan edukasi. Nah, untuk kesehatan dan edukasi ini sendiri banyak sekali ya sebenarnya. Kenapa saya gabung? Karena mirip-mirip ya, untuk penerapannya itu bisa digabung karena di health juga ada edukasinya untuk pengenalan organ tubuh manusia. Nah, makanya saya gabung. Nah, untuk yang pertama dia sebenarnya untuk medis training ya, yang ambil saya contoh. Nah, di sini ada websitenya, teman-teman bisa lihat sendiri di website ini, explore seperti apa sih yang saya jelaskan. Nah, secara singkat dia berbentuk seperti ini sih. Di dalam situ dia terdapat seperti media pembelajaran lah, tapi bentuknya virtual reality. Media pembelajaran itu apa? Jadi dia ada kayak modulnya. Dia ada modul misalnya cara membedah, cara membuka tubuh manusia seperti apa, cara bedah untuk usus buntu seperti apa, cara operasi mata seperti apa. Nah, tapi dia berbentuknya simulasi agar virtual reality ya, dia orang itu berada di sana, dia bisa melihat kiri kanannya bentuknya seperti apa. Lalu di sana juga dia menyediakan ujiannya. Jadi step by stepnya. Jadi kalau misalnya dokter itu misalnya mau membedah usus buntu, apa dulu sih yang harus dilakukan. Nah, di sana ada sampai ujiannya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita dokter-dokter untuk kayak dulu kan harus bedah mayat dulu dan segala macam kan. Nah, sekarang dengan adanya virtual reality, dokter lebih mudah untuk yang namanya belajar tentang tubuh-tubuh manusia, belajar tentang pembedahan tubuh itu seperti apa yang baiknya. Lalu ada examnya lagi, udah mirip kayak media pembelajaran banget sih.
Nah, ini bisa diterapkan untuk media pembelajaran yang lain. Ada juga yang pengenalan planet dan segala macam. Mungkin itu aja untuk oh iya, saya lupa. Untuk di dalam health and education ini, dia memanfaatkan kebanyakan, ada beberapa ya. Yang pertama itu pasti penglihatan, pendengaran, dan kontrol ya, untuk memilih atau memilih modulnya mana. Mungkin nantinya bakal bisa orang itu bisa berjalan. Nah, tapi sekarang sih belum ada ya. Dia hanya milih terus lihat seperti media pembelajaran. Nah, skopnya masih terbatas. Nah, untuk kedepannya seperti apa ya, mungkin ya bisa seperti berjalan seperti itu sih. Kan keren tuh kan, kita berada di ruang operasi tanpa berada di ruang operasi, tapi kita masih di rumah, masih dengan duduk aja kita udah bisa belajar gimana sih cara membedah seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali oleh dokter-dokter yang sekarang biasanya kan orang mahal ya untuk belajar itu, jadi dengan ini ya lebih murah seperti itu. Walaupun sekarang teknologi virtual reality itu masih mahal ya, nggak tahu kedepannya bakal ada investor atau apa yang membuat teknologi virtual reality ini lebih murah atau lebih bisa dijangkau. Kayak contohnya dulu kan handphone itu mahal sekali kan, sekarang handphone itu murah banget, siapa aja bisa menjadi kebutuhan. Nanti ya mungkin ke depan virtual reality juga seperti itu diterapkan di mana-mana. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya di arsitek. Nah, di arsitek ini seperti apa? Ini yang menarik nih menurut saya. Jadi di arsitek itu nggak jauh yang namanya 3D ya. Nah, di seorang arsitek itu biasa membangun 3D untuk presentasi kepada klien. Nah, dengan adanya virtual reality di arsitek ini, dia orang bisa melihat langsung seperti ada di lokasi tersebut, bentuk ruangan itu seperti apa. Jadi simulasinya 1:1. Jadi kalau kita di sini kita gambarnya 4 meter tingginya, di sana juga 4 meter, dan kita berada di posisi manusia yang biasa 180 sampai 2, ada 160 atau sampai 2 meter gitu kan. Nah, untuk di sini dia bisa ngapain aja. Dia bisa virtual tour dan design review. Virtual tour ini seperti apa? Dia bisa melihat sekitar rumah itu atau bangunan itu atau dia yang sudah dia desain itu bentuknya seperti apa, langsung dilihat menggunakan virtual reality. Nah, lalu yang menariknya di sini apa? Dia bisa memberikan komentar. Dia bisa memberikan komentar, misalnya jendela ini kurang besar, misalnya kurang pendek, atau dikurangin lagi tingginya dan segala macam. Dia bisa kasih notasi atau komentar. Nah, lalu yang kedua, dia bisa juga yang namanya aktif dan aktifkan layer. Jadi kalau di dalam 3D itu kan dia ada yang namanya layer. Nah, layer ini bisa dinonaktifkan, aktifkan dari sini. Asal di waktu kalian buat 3D-nya ada layer-layernya. Nah, untuk yang ketiga, dia bisa melihat elemennya apa di dalam situ. Nah, lalu dia bisa mengukur. Misalnya ada meja di situ, dia bisa ngukur secara langsung, dan di dunia virtual dia ngukur berapa meter. Nah, terus dia juga bisa scaling ya, scaling model, dia bisa besarin atau kecilin. Nah, lalu dia bisa juga melihat gimana sih suasana pagi hari, sinar mataharinya seperti apa, sampai ke malam dia bisa visualkan gimana sih posisi mataharinya, gimana pencahayaannya bagus atau enggak. Nah, di sini di website ini teman-teman bisa lihat Iris VR ini dia menyediakan virtual reality di arsitek ya. Nah, dan
dia bisa udah support dengan sebenarnya konsepnya seperti ini sih. Kita buat objek 3D-nya itu di software yang lain kayak SketchUp, 3D Max, Maya, Revit dan lain-lain. Nah itu lalu itu kan ada, habis selesai kita ekspor lalu masukkan ke softwarenya Iris VR ini. Nah dia bakal langsung bisa melihat secara langsung ya, kayak yang saya udah jelasin tadi. Nah lalu dia mendukung yang fitur-fitur tadi itu, dia mendukung didukung oleh tools atau indera ya, yang dimanfaatkannya. Dia pertama itu dia ada penglihatannya, dia ada visionnya atau konten, dia bisa melihat konten itu secara nyata dari dalam matanya, di dalam alatnya itu. Nah lalu yang kedua itu pendengaran, dia ada headsetnya juga. Yang ketiga itu dia ada yang namanya kontrol ya, dia bisa kontrol, dia bisa ukur dan lain-lain tadi. Untuk majunya sendiri dia sih masih pakai klik ya, klik maju. Nah lalu yang keempat itu ada yang namanya manufaktur ya dan otomotif. Nah di sini saya gabungin karena mirip ya. Manufaktur, kalau otomotif kan berhubungan dengan mobil, kendaraan dan lain segala macam. Nah semua ini kan komponen-komponennya kan dibuat di manufaktur. Nah di sini yang menariknya, Ford sendiri udah mempunyai lab virtual reality. Dia di lab ini dia menggunakan untuk prototyping. Biasa kan orang untuk membuat prototyping itu dia harus jadiin prototype-nya dulu, baru orang bisa lihat. Nah dengan adanya VR semua orang bisa melihat prototype itu secara 360 derajat. Orang itu bisa keliling, bisa lihat dalamnya seperti apa, dia sampai ke interiornya pun dia bisa lihat. Nah lalu mungkin nanti dia juga ada tutorialnya, cara masang ban itu seperti apa nanti, atau cara masang engine-nya, tutorial untuk education, nah untuk mekaniknya seperti itu kan. Sekarang sih dia masih menggunakan untuk prototyping saja, tapi nggak tahu kedepannya seperti apa. Mungkin ya seperti tadi ya, ada dia mengembangkan kayak pelatihan mekaniknya seperti apa, untuk cara mungkin kayaknya udah ada sih ya untuk yang namanya dia cara bongkarnya, cara masangnya seperti apa, dia udah ada, karena dia udah ada labnya sendiri untuk itu. Jadi pemegang saham atau stakeholder dia bisa melihat desain terbarunya dari mobil keluaran Ford. Nah lalu yang terakhir dia ada yang namanya di bidang militer. Nah di bidang militer ini sebenarnya banyak. Dia ada weapon manufacturing, sebenarnya dia masuk ke factoring tadi karena misalnya dia mau mengembangkan prototyping sebuah kapal perang atau pesawat tempur, ya bisa semuanya di prototyping di virtual reality dan reviewnya lah seperti apa. Lalu di sini saya kutip dari Liu ya, di 2018 itu dia nama artikelnya itu Virtual Reality and its application in military. Jadi dia membahas tentang aplikasi apa aja sih yang ada di militer yang berkaitan dengan virtual reality. Nah di sini dia yang saya menarik itu ada yang namanya virtual training. Nah virtual training itu jadi biasanya kan militer ini nggak tahu kan suasana perang itu seperti apa, karena kan jarang kan yang namanya perang kan. Nah jadi dengan adanya virtual reality, dia para soldier atau para tentara atau
para polisi dan segala macam yang berkaitan dengan militer, dia bisa merasakan suasana saat perang. Jadi nggak perlu nunggu perang dulu sebelum untuk merasakan itu. Sekarang sudah bisa merasakan perang seperti apa sih, suasananya seperti apa. Lalu dia juga bisa training juga tentang cara megang senjatanya seperti apa. Lalu dia bisa di sini dia juga menjelaskan tentang dia bisa udah mendeteksi kaki dia jalan atau lari atau segala macam. Nah, lalu di sini dia juga ada mengajarkan tentang menjelaskan tentang di militer itu sudah ada yang namanya simulasi cara menjalankan pesawat, terus cara terjun payung dan segala macam. Nah, yang semua berkaitan dengan training militer. Dia sudah di paper ini dia menjelaskan sudah mensupport virtual reality. Nah, kalau di gambar-gambarnya di Google juga sudah banyak sekali ya. Teman-teman bisa explore lebih jauh kalau misalnya tertarik di bidang militer ya. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak asing lagi yang namanya virtual training di pilot ya, atau penerbangan. Itu ada yang YouTube-nya siapa ya namanya ya, Kapten Vincent ya. Nah, Kapten Vincent itu udah ada beberapa konten. Dia ada simulator flight yang bener-bener kayak real. Jadi dia ada kursinya, kalau goyang-goyang. Kalau misalnya pesawat itu terlalu, dia ada notice bahwa pesawat itu terbang terlalu rendah atau terlalu tinggi atau terlalu cepat terbangnya, naiknya terlalu cepat, terlalu menukik segala macam. Dia ada, pokoknya kayak real. Dan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau mau ditanyain silakan di forum diskusi saja. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.